bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan balasan, pahala tanpa batas. Kenikmatan di surga tanpa batas. Apapun Allah akan berikan. Sabar kuncinya. Apakah sabar itu hanya di ucapan? Lihat. Kenapa Allah ciptakan kita? Apa tujuan Allah ciptakan kita? Ayat ke-11-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "Inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Aku diperintah oleh Allah agar menyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisan, dengan penuh keikhlasan. Lahuddin, dalam menjalankan agama. Ketaatan itu dijalankan dengan ikhlas. Jadi bukti sabar itu ikhlas. Maka Allah ciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Enggak dikatakan ibadah kalau kamu ibadahnya enggak ikhlas. Maka belum tentu ada orang ibadah dinilai oleh Allah. Orang sholat belum tentu dapat nilai. Makanya Allah turunkan di dalam surat namanya surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Alladzi yad'ul yatim, orang yang suka menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang pelit, nggak suka memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Ibadah kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, karena sholatnya lalai. Dia sholat tapi bakhil, dia sholat tapi akhlaknya jelek, dia suka menghadik anak yatim, orang miskin, dia tidak berbagi. Berarti apa? Ibadah tapi tidak dengan ikhlas, dengan landasan kesabaran. Maka orang yang seperti itu belum tentu bisa diterima amal ibadahnya. Boleh jadi ada orang puasa, lapar dan haus, tapi akhlaknya buruk. Inilah dia ikhlas. Ikhlas itu betul-betul sepenuh hati sesuai dengan aturan. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakan aku diperintah hanya ibadah kepada Allah. Ikhlas dengan memurnikan ketaatan. Wa umirtu li an akuna awalal muslimin. Ayat yang ke-12-nya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Jangan nunggu orang, saya duluan. Dan hendaklah takut kalau kita nggak ikhlas. Maka di ayat ke-13 Allah katakan, "Qul," katakanlah, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Aku takut kalau aku di dunia durhaka kepada Allah, aku tidak ikhlas, aku tidak sabar, aku tidak bersyukur. Berarti asaitu rabbi, mendurhakai Allah. Maka apa? Aku takut ditimpa azab yang sangat besar, azab neraka. Kalau nggak punya rasa sabar, nggak ikhlas, nggak syukur, ada risiko neraka. Maka di ayat 14-nya dikatakan kembali oleh Allah, ikhlas. Qulillah a'budullah mukhlishan lahuddin. Katakan, cukup Allah. Allah saja yang aku sembah. Aku ikhlas menjalankan. Itulah tujuan Allah ciptakan kita, ibadah. Yang bukan sekedar ibadah, tapi harus dengan ikhlas. Dan ayat seperti ini yang Allah ceritakan secara lengkap di surat Al-Bayyinah, surat 98, ayat 5. Surat Al-Bayyinah, surat 98, ayat 5. Dan insya Allah umat Islam banyak hafal ayat ini. Kenapa? Ayat-ayat pendek, surat pendek. Surat Al-Bayyinah, cuma 8 ayat. Di ayat 5 Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah aku diperintah, padahal aku tidak diperintah, aku diciptakan, aku tidak diperintah, illa kecuali liya'budullah. Aku diperintah untuk ibadah kepada Allah, menyembah Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, tunduk mengikuti aturan agamanya. Hunafa, dengan hanif, dengan berserah diri, tulus dan ikhlas.
musliman, aku ini muslim, selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah. Kita senantiasa tunduk. Artinya apa di sini? Betul-betul ketika kita menjalankan itu dengan benar, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah. Kalau kita sholatnya benar, ikhlas, dengan rasa syukur, dengan kesabaran, ikut aturan Allah, lalu kita zakatnya benar, kita hidupnya benar, itulah dinul qayyimah. Agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang hak. Maka saudara sekalian, sabar, salah satu sabar yang berat itu adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan Allah sesuai dengan hukum syariat. Nggak sekedar yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya ngaji. Enggak, ada syariatnya, ada aturannya, ada hukumnya. Di dalam menjalankan itu semua, meninggalkan larangan, sabar itu di atas syariat. Enggak sekedar di ucapan, saudaraku sekalian. Coba kita buka ayatnya, surat 76, surat 76, surat Al-Insan, atau surat Ad-Dahr. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Coba ibu buka, bapak buka ayat yang ke-24. Allah perintahkan kita sabar. Sabar dalam hal apa? Fasbir li hukmi rabbika. Perhatikan itu. Bersabarlah kamu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, Rabbmu, Tuhanmu. Maksudnya apa? Sabar ketika kita mengikuti, melaksanakan ketetapan Allah, hukum Allah. Li hukmi, terhadap hukum-hukum. Rabbika, Rabb kamu. Allah itu menetapkan hukum. Salat ada hukumnya, puasa ada hukumnya, zakat ada hukumnya, tata caranya, bilangannya, aturannya, bacaannya. Maka Bapak Ibu, nggak cukup yang penting saya sholat, saya puasa, saya ngaji. Tapi kalau caranya nggak benar, nggak sesuai dengan hukum, syariat, Anda nggak sabar. Sabar itu dalam menjalankan aturan. Perintah sholat kita, larangannya, itu semua ada aturannya, Ibu. Maka orang yang sabar menjalankan aturan Allah, ini baru sabar yang sempurna. Maka kata Allah, wala tuti' minhum azima. Kalau orang sabar, gak bakal mengikuti mereka, orang-orang yang banyak berdosa. Ada orang Islam berteman dengan orang banyak dosa. Yang penting kan saya mah tetap sholat. Dosa kan dosanya dia. Anda nggak sabar. Karena Allah katakan, wala tuti' minhum azima. Jangan kamu ikuti orang berdosa. Apalagi orang kafir. Au kafuro. Islam yang sabar gak mungkin berteman akrab dengan orang kafir. Orang kafir musuh Allah. Diciptakan Allah tapi nggak mau ngaku Allah. Tapi Ustaz, kalau saya punya tetangga, ya silakan baik sama tetangga. Saya punya teman kuliah, reuni kemudian ketemu orang kafir, ya silakan reuni ketemu orang kafir. Tapi jangan jadikan orang kafir teman akrab. Tidak boleh dijadikan orang kafir itu teman setia, pasangan hidup, keluarga. Nggak boleh, haram hukumnya. Allah katakan, jangan bersama orang kafir. Kalau kamu bersama orang kafir, berarti hidupmu bareng-bareng. Allah melarang. Kalau kamu bersama mereka, berarti nggak sabar sama Allah. Anda lebih membunyikan dunia Anda. Saudaraku sekalian, sabar luar biasa. Ikhlas luar biasa. Digabung. Tapi maaf, sabar Anda belum sempurna jika Anda pun belum ikhlas. Ikhlas sudah kita jelaskan, nggak sempurna sabar ikhlas Anda jika Anda tidak menyertai rasa syukur. Nggak sempurna jika tidak menyertai rasa syukur. Kenapa? Karena wajib kita bersyukur sebab seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah. Bukan hebatnya kita. Wajib kita mensyukuri nikmat Allah. Maka kenapa Allah ciptakan kita? Salah satu tujuan utamanya adalah agar kita jadi hamba yang bersyukur. Surat 16, surat An-Nahl ayat ke-78. Surat 16, surat An-Nahl ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah lah yang telah mengeluarkanmu ke dunia. Kita dunia nggak kayak Nabi Adam langsung jadi. Nggak kayak isinya Adam, Hawa langsung jadi. Tidak. Tidak pula seperti Nabi Isa tanpa bapak. Kita itu dikeluarkan dari rahim ibu kita karena ibu kita punya suami, bapak kita. Tanpa suami nggak bisa hamil. Dari situlah Allah keluar dari rahim ibu kita. Saat kita keluar sebagai bayi, bisa apa kita? La ta'lamuna syai'an. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu itu lemah. Punya mata, belum bisa melihat. Punya telinga, belum bisa mendengar. Punya otak, belum bisa berpikir. Punya tangan, belum bisa berfungsi. Punya kaki, belum bisa berfungsi. Tubuh bayi itu cuma tergolek. Kalau tidak diurus ibu kita, nggak pernah ada kita sekarang di dunia. Maka apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a. Perlahan-lahan melalui orang tua kita yang mengurus kita, disusuinya, dikasih makannya, diganti pakaian, subhanallah, diurus. Perlahan-lahan Allah kasih kita pendengaran. Lambat laun bisa mendengar. Wal absar, perlahan-lahan Allah kasih kita penglihatan. Matanya mulai bisa lihat usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan pendengaran udah mulai tajam. Usia setahun udah bisa lihat membedakan siapa itu, pendengarannya suara siapa itu udah mulai kenal. Terus sekarang kita dewasa, berapa juta pendengaran yang bisa kita kenal. Berapa juta penglihatan yang kita bisa lihat. Bahkan kita mengenal melihat hanya dengan suara. Oh si fulan, coba ibu telepon. Siapa dia? Tahu suaranya siapa dia. Bisa membedakan. Kenapa itu? Karena Allah kasih kita afidah. Hati nurani. Akal pikiran. Sempurna. Maaf ibu. Binatang punya mata. Nggak dikasih penglihatan. Binatang punya telinga. Nggak dikasih pendengaran. Binatang punya otak, punya hati, nggak dikasih hati nurani, akal pikiran. Maka binatang nggak bisa berpikir. Manusia sempurna. Apa tujuan Allah berikan kita sempurna seperti itu? Coba ibu bapak lihat ujung ayatnya. La'allakum tashkurun. Agar Anda bersyukur. Itu tujuan Allah ciptakan hidup. Sabar, ikhlas, syukur, ternyata dalam Al-Quran itu digandeng Bapak Ibu. Nggak saling terpisah, meskipun ayat-ayatnya terpisah, tapi maksudnya menyeluruh, satu kesatuan. Nggak sempurna sabar Anda kalau nggak dibarengi dengan ikhlas. Nggak akan dikatakan ikhlas kalau tidak dengan rasa sabar. Berarti kesemuanya itu satu kesatuan, tak terpisahkan. Kalau Bapak Ibu ditanya, kepala Anda, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada gigi, ada bibir, ada lidah, mana yang paling utama? Mata. Anda punya mata, nggak punya pendengaran, nggak sempurna. Pendengaran dan penglihatan, telinga. Anda punya pendengaran, penglihatan. Anda nggak punya hidung, nggak sempurna. Punya hidung, tapi nggak punya lidah dan bibir, nggak bisa bicara. Jadi apa itu? Semua satu kesatuan, saling mendukung. Tidak ada yang lebih utama, semuanya utama. Itulah sabar, ikhlas, dan syukur. Saling mendukung satu kesatuan. Maka orang-orang yang mampu menjalankan ini dengan baik, syukurnya benar, siapa yang ingin dijauhkan dari azab Allah, siapa yang ingin dijauhkan dari siksa Allah, siapa yang benar-benar ingin selamat dari siksaan Allah, azab Allah, maka salah satu kuncinya adalah Anda wajib bersabar. Dengan syukur yang benar. Maka orang bersyukur diberi jaminan oleh Allah, ditambah nikmat, ditambah nikmat. Kalau nggak syukur, ancamannya. Surat 14, surat Ibrahim, ayat yang ke-7. Kepada admin mungkin yang mic-nya belum mohon untuk di-mute, jangan sampai mengganggu kajian, Afan. Coba perhatikan surat Ibrahim, surat 14 ayat ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, Allah telah memberikan ta'adzana rabbukum. Allah sudah azan.
memberitahukan, memakmurkan, mengumumkan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian betul-betul bersyukur, yang benar-benar syukur, la azidannakum. Allah tambahkan untuk kamu nikmatnya. Dunia akhirat Allah beri. Bagaimana Anda nggak bersyukur? Wala in kafartum. Anda mengingkari nikmat Allah. Tidak dengan sabar, tidak dengan ikhlas, tidak mau ibadah, tidak menjalankan aturan, nggak meninggalkan larangan. Allah cuma ancam dengan satu ancaman. Jika Anda tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi orang yang bersyukur jaminannya adalah surga, dijauhkan dari azab. Orang yang nggak bersyukur, maka ada ancaman azab yang sangat pedih. Maka ibu, bapak, jamaah sekalian, kalau ada orang bersyukur, Allah berikan jaminan. Sepanjang syukurnya itu benar, nggak bakal disiksa di neraka. Allah janji di surat 4, An-Nisa 147. Surat 4, surat An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak pernah akan menyiksamu. Maksudnya Allah nggak bakal nyiksa nanti di akhirat. Kalau di dunia disiksa, sakit, penderitaan, musibah, bencana, itu siksaan kecil. Supaya apa? Kita kembali ke jalan yang benar. Tapi andai kata Anda mampu bersyukur di dunia, Allah tidak akan menyiksamu nanti di neraka. Apa syaratnya? In syakartum. Jika kamu bersyukur. Wa amantum. Dan kamu beriman, benar-benar beriman. Wa kanallahu syakiran alima. Jika kamu bersyukur dengan landasan iman, Allah mensyukuri perbuatan kamu. Maksudnya Allah membalasi semua rasa syukur kita. Alima, dan Allah Maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang benar-benar pandai bersyukur. Digandeng kembali antara syukur, antara sabar, antara ikhlas. Satu kesatuan, saudaraku sekalian. Tak terpisahkan. Sebab setiap hamba menjalankan perintah Allah, itu bukti rasa syukur. Dengan apa menjalankannya? Sesuai dengan aturan dan syariat. Harus dengan ikhlas, dilandasi kesabaran. Jaga terus. Maka saudara sekalian, kesabaran yang paling utama adalah ketika seorang hamba sabar terhadap dirinya sendiri lebih dulu. Mohon maaf, banyak orang nyuruh orang sabar, gampang. Contoh. Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gembira. Urusannya beres. Mengunjungi saudara, mengunjungi teman, mengunjungi handetolan, sedang dalam keadaan sakit. Apa yang Bapak Ibu ucapkan? Sabar, sabar ya. Gampang ngomong sabar. Sabar ya, semoga lekas sembuh. Sabar ya, semoga dapat ampunan. Sabar ya, pinter ngomong sabar. Saat apa? Saat kita dalam keadaan nikmat, tidak dalam keadaan susah. Pinter ngomong sabar. Gampang nasihati orang sabar. Yang Allah inginkan, jika Anda menasihati orang untuk sabar, Anda harus lebih dulu sabar terhadap diri. Jangan Anda nyuruh orang sabar, menasihati orang sabar, tapi Anda sendiri belum sabar. Artinya apa? Ketika Anda nyuruh orang sabar, Anda lebih dulu jadi orang yang sabar. Jangan sampai Anda nyuruh sabar, tapi Anda sendiri belum sabar. Maka sabar itu sebelum Anda perintahkan kepada orang, sabar itu Anda terapkan pada diri sendiri dulu. Itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Sabar kepada dirinya sendiri dulu. Bukan sabar kepada orang lain dulu. Sabar terhadap diri. Coba kita buka ayatnya. Surat 18. Monggo Bapak Ibu buka surat Al-Kahfi. Ayat ke-28. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat ke-28. Allah perintah di situ. Wasbir nafsaka. Maka bersabarlah kamu terhadap dirimu. Dalam kurung Muhammad.
Memang ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah sabar. Kamu sabar dulu ya Muhammad. Sebelum nyuruh orang lain sabar. Wasbir nafsaka. Maka bersabarlah engkau. Kamu Muhammad. Dulu Nabi Muhammad sudah menjalankan ayat ini. Kesabaran beliau luar biasa. Sebelum nyuruh orang sabar. Sekarang Bapak Ibu lagi baca ayat itu. Maka wasbir nafsaka. Kaknya bukan Nabi Muhammad lagi. Kak kamu yang lagi baca. Allah kita yang dibaca. Wasbir nafsaka, kata Allah, kita baca. Maka sabarlah kamu. Kamunya tuh aku. Berarti aku harus sabar lebih dulu untuk diri kita sendiri. Bagaimana agar kita bisa sabar? Terus menjaga sabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Supaya Anda mampu sabar dan terus sabar, cari teman-teman hidup, cari pergaulan, cari rekan-rekan yang sama-sama sabar memohon kepada Allah, menyeru Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang senantiasa menyeru Allah, mengingat Allah, meminta kepada Allah, ibadah kepada Allah, baik di waktu pagi dan petang. Maksudnya, sabarlah kamu bersama orang ahli ibadah yang selalu menyeru Allah, yang selalu senantiasa menyuruhnya, meminta, menjadi berzikir, menyebut, menyanjung, baik itu pagi dan petang. Apa sih yang diharapkan dari kesabaran kita? Yuriduna wajhah. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Bapak Ibu sabar, diri kita dulu, cari orang-orang yang lingkungan kita sama-sama sabar. Didik anak-anak kita untuk sabar. Diri kita, pasangan kita, keluarga kita. Bersamalah teman-teman yang memiliki kesabaran. Anda pasti akan terus menjadi orang sabar. Anda sabar, kuat. Bergaul dengan orang gak sabaran. Dengan orang gak taat. Gak bakal bisa sempurna sabar Anda. Cari orang-orang yang memiliki kesabaran. Semata-mata mengharap ridha Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan sampai kamu palingkan wajahmu, pandangan matamu kepada mereka. Yakni mereka yang sabar. Gara-gara apa? Turiduna zinatal hayati dunya. Karena kamu lebih mengharapkan kenikmatan dunia. Kehidupan dunia. Gara-gara kehidupan dunia, Anda nggak sabaran lagi dalam ibadah. Anda nggak sabaran dalam taat. Banyak orang pengen dunia lewat ibadahnya. Sholat di nanti-nanti. Urusan bisnis nomor 1. Rapat, panggilan Allah diabaikan. Berarti Anda nggak sabar dalam menjalankan perintah. Kenapa? Gara-gara Anda lebih menginginkan dunia. Maka Allah jelas-jelas katakan, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang bersyukur, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya sudah dilalaikan dari mengingat Allah. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya lalai dari taat, lalai dari ketaatan, lalai dari kesabaran, lalai dari ibadah. Jangan pernah kamu ikuti orang seperti itu. Wattaba'a hawa, karena mereka bukan mengikuti aturan Allah, tapi mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Maka orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu, urusannya pasti akan selalu melewati batas. Urusannya nggak akan beres. Saudaraku seiman, subhanallah, sekali lagi. Kata-kata yang singkat, sabar, ikhlas, syukur. Tapi implementasi sungguh berat. Sekali lagi, sungguh berat. Tapi seberat apapun, jika kita menyadari bahwa inilah jaminan seorang hamba menuju surga abadi, kenikmatan tanpa batas. Maka jika kita ingin meraih itu, kita harus berjuang. Berjuang mulai dari diri sendiri. Setelah itu, mulai dari lingkungan keluarga rumah tangga kita. Didik anak kita, pasangan kita, saudara kita yang satu rumah, sabar. Kalau kita mampu itu, dengan keikhlasan, dengan rasa syukur, bukankah Allah sudah memberikan jaminan tadi? Surga, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tiada taranya. Itu semuanya butuh perjuangan, saudara sekalian. Hanya dengan ucapan. Tidak hanya dengan retorika. Tidak hanya sekedar keinginan. Tapi kita berjuang, kita berdoa, kita berusaha, kita berharap, dan terus bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang syukur. Insya Allah
Jika itu kita lakukan, kita akan meraih kenikmatan. Di dunia orang sabar itu ikhlas, hatinya ringan. Dalam ibadah ikhlas, nggak berat, nikmat. Demi Allah, nikmat. Kalau orang tidak bisa sabar, tidak bisa ikhlas, terpaksa ibadahnya, nggak ada nikmatnya. Sholat terpaksa, puasa terpaksa, sodako terpaksa, pikirannya dunia. Maka orang-orang seperti ini tidak akan menikmati ibadah. Ibadah itu hanya sekedar yang penting saya, gugur kewajiban. Tapi nggak pernah merasa nikmat di saat menjalankannya. Kenapa? Nggak ikhlas, saudara sekali. Keikhlasan ini harus dibangun di dalam diri kita. Karena itu tadi Allah perintah kita, Allah ciptakan kita mukhlisina lahuddin, untuk ikhlas. Kalau kita mampu ikhlas, betul-betul ikhlas, Allah berikan jaminan. Setan tidak mampu menggoda kita kalau kita ikhlas. Maksudnya setan menggoda kita, tapi dengan ikhlas, setan nyerah sendiri. Kenapa banyak orang bisa diganggu oleh setan? Orang itu nggak ikhlas. Allah loh yang mengatakan itu. Kenapa? Setan itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu senantiasa mengajak manusia, senantiasa selalu menggoda manusia. Bahkan cara setan menggoda manusia itu sesuatu yang buruk tapi terasa indah. Sesuatu yang jelek tapi terasa benar, terasa baik. Haram jadi seperti halal. Haram jadi seperti halal. Buruk seakan-akan baik. Salah seakan-akan benar. Itu cara setan. Tapi kalau orang ikhlas, nggak bisa diganggu setan seperti itu. Allah yang janji, setan sendiri, iblis laknatullah yang berkata di hadapan Allah. Coba Bapak Ibu buka surat Al-Hijr, surat 15. Ayatnya dari ayat ke-39. Silakan simak baik-baik ayat itu. Kasus ini terjadi di beberapa ayat. Allah ulangi beberapa ayat ini. Ada di Al-A'raf, kemudian ada di Al-Hijr, kemudian di surat Maryam, kemudian di surat Toha, kemudian di surat Shad. Itu diulang-ulang oleh Allah ayat-ayat yang semakna dengan ini. Saat iblis diusir oleh Allah dari surga, karena sombong tidak mau tunduk kepada Adam, diusir, maka iblis membuat tawaran kepada Allah. Meminta kepada Allah tawaran. Qala Rabbi, lihat ayat 39-nya. Iblis berkata, Qala Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah menganggap aku ini sesat dan aku telah dinyatakan sesat. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan jadikan perbuatan maksiat terasa indah, perbuatan jahat terasa baik. Muka bumi sesuatu yang buruk terasa nikmat. Aku menyesatkan semua manusia. Maaf, para koruptor kita Bapak Ibu, demi Allah mereka tahu, sadar, haram, dosa. Kok tetap korupsi? Karena dia merasa nikmat dengan korupsi, hartanya nambah. Dan yang korupsi banyak orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada orang bermaksiat? Islam, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umrah. Kok maksiat? Perbuatan maksiat terasa indah. Salah tapi kerasa benar. Itulah cara setan menggoda manusia. Mengkamuflase sesuatu yang buruk seakan-akan baik. Haram seakan-akan halal. Itu cara kerja setan, Ibu. Langsung yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk ke dalam dada manusia, menggoda manusia melalui halusinasi. Jadi nggak usah takut dengan penampakan setan. Takutlah cara setan mengganggu. Karena setan nggak bisa menampakkan diri, nggak usah takut. Caranya itu. La uzayyinanna lahum fil ard. Kami jadikan perbuatan buruk, perbuatan jahat terasa indah di dunia ini. Wala ughwiyannahum ajmain. Saya sesatkan semua manusianya. Perhatikan ayat 40. Iblis berkata di hadapan Allah, illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Itulah hamba pilihan. Hamba yang ikhlas, itulah hamba pilihan. Hamba yang terpilih di antara mereka, aku nggak mampu mengganggu. Orang yang ibadahnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, berkata ikhlas, sabarnya ikhlas, semua dengan ikhlas, syukurnya ikhlas. Nggak bisa diganggu setan.
tetap perbuatannya, tetap ikhlas kepada Allah, nggak berharap apapun. Maka Allah kemudian menjawab di ayat yang ke-41-nya, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus, yakni menuju kepadaku. Orang ikhlas itu menuju kepada Allah. Nggak ikhlas berarti menuju kepada dunia. Subhanallah. Maka hamba-hamba yang ikhlas, Allah katakan apa di ayat 42-nya? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang ikhlas, hai iblis, kamu tidak akan kuasa terhadap hamba-hambaku itu. Gak bakal kamu bisa menjerumuskan hambaku yang ikhlas. Illa kecuali manittaba'aka minal ghawin. Hambaku yang gak ikhlas, yang mengikuti kamu. Yaitu orang-orang yang sesat. Orang gak ikhlas berarti sesat, karena ngikutin iblis. Iblis itu tidak ikhlas. Maka bagaimana orang yang gak ikhlas? Karena ngikutin hawa nafsu setan. Akhirnya tidak sabar dalam ibadah, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Neraka jahanam tempatnya, meskipun hebat di dunia. Maka Allah katakan di ayat 43-nya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sungguh benar-benar jahanam aku akan janjikan untuk semua manusia yang di dunia ngikutin setan. Ibu, Bapak, ini sebuah resiko yang sangat berat. Dan betul berat, sangat-sangat berat untuk bisa bersabar, untuk ikhlas, untuk bisa bersyukur. Tapi itulah yang Allah inginkan terhadap kita. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Bapak Ibu ketika sholat baca apa? Pada saat Allahu Akbar, doa istiftah. Salah satu doa istiftah yang Bapak Ibu baca apa? Coba buka surat Al-An'am, surat 6. Kita awali dari 161, 162, 163. Al-An'am surat 6, 161 sampai 163. Qul, Allah berfirman, katakanlah, innani hadani rabbi. Sesungguhnya Tuhanku telah memberikan kepadaku petunjuk. Petunjuk apa? Ila siratim mustaqim. Jalan lurus yang selalu kita minta di dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan lurus. Allah berikan petunjuk. Ini Al-Quran, ini Al-Hadis. Ayo, jadilah orang sabar, ikhlas, bersyukur. Anda jalannya lurus. Dikasih tahu jalan. Dinan qiyaman. Agama yang tegak. Agama Islam. Yang wajib kita jalankan. Millata Ibrahim Hanifa. Maka ikuti agama yang benar, agamanya Bapak kita Ibrahim, itulah agama yang lurus, yang harus dijalankan dengan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim tidak orang yang menyekutukan Allah, maka tinggalkan menyekutukan Allah, sekecil apapun. Maka di dalam salatnya begitu takbiratul ihram, salah satu doa iftitah bunyinya adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ucapan yang luar biasa, Ibu. Ini ucapan yang luar biasa, Pak. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku. Ya Allah, aku tujukan kananmu, ya Allah. Untukmu Rabb semesta alam. Pas jangan kurang Anda. Ngomong begitu, sholatku, hidupku. Hidup Anda penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Sholatku untukmu ya Allah. Sholatnya Anda pikirannya dunia, bisnis. Sholatnya pengen dapat keuntungan dunia. Anda curang ngomong karena Allah, tapi perbuatannya nggak sesuai. Buktikan ini. Sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku. Ya Allah, karenamu ya Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana awalul muslimin. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itulah yang kau perintahkan kepada aku. Agar aku ikhlas. Semata-mata karenamu ya Allah. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semua. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan. Aku muslimin. Aku tunduk. Aku patuh. Aku ikhlas. Aku berserah diri. Apapun yang kau perintah, jalankan. Yang kau larang, tinggalkan. Yang kau atur, aku ikuti. Kalau kita seperti ini, Bapak Ibu, luar biasa. Surga. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa membina di dalam keluarga kita. Diawali dengan rasa sabar yang benar, dibarengi dengan keikhlasan,
disertai dengan rasa syukur. Insya Allah surga tempat kita. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada malam hari ini, semoga kita mampu mendalami dan kita mampu meyakini Bu yang Aju paling lagi utama dengerin komedi share dia. mengamalkannya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ibu Admin. Silakan. Masih ada sedikit sisa Terima waktu. kasih, Barangkali ada yang mau Ustaz. berdiskusi, bertanya jawab, kami persilahkan. Kami persilakan rekan-rekan untuk raise hand. Oh, ini ada yang chat dulu. Ustaz, saya bacakan ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana implementasi ini dari Dr. Yulia? Bagaimana implementasi sikap sabar, ikhlas, dan syukur dalam menyikapi kondisi yang penuh kezaliman saat ini, Bapak Ustadz? Misalnya, penjaliman dan fitnah terhadap para ulama dan kaum muslimin di negara kita. Sabar itu implementasinya dengan amal perbuatan, takwa. Coba Bapak Ibu buka surat 3 ayat 186. Dalam kondisi sekarang, banyak sekali perbuatan dolim para pemimpin kepada para ulama, katakan. Bahkan kita pun mungkin merasa adanya hinaan dan celaan. Sabar itu implementasinya dengan ketakwaan. Ketakwaan itu bukti bahwa saya menjalankan, mengikuti aturan. Coba lihat, surat 3, 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sepanjang hidupmu sungguh benar-benar kamu diuji Allah. Kadang diuji melalui harta, kadang diuji melalui jiwa, kadang diuji melalui hinaan dan celaan yang banyak. Dari orang yang memusuhi kita, orang yang gak suka dengan kita. Bisa jadi, dan itu terjadi, saudara sekalian. Akhirnya apa? Sengsara kita secara hati, dihina, dicela, ditangkap, dibuat, macam-macam. Di zaman Rasul juga begitu. Rasul di atas kebenaran dihina, dicela, dikejar, hendak dibunuh, dirampas hartanya, diusir dari tempatnya. Wong Rasul mengalami itu kok. Tapi Allah cuma satu yang diinginkan. Apa itu? Wa in tasbiru. Jika kamu bersabar. Bagaimana implementasi sabar Anda? Wa tattaku, tetap takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, tetap meninggalkan larangan, mengikuti aturan, mengikuti syariat. Itu bukti Anda sabar, itu implementasinya. Biarin ulama kita ditangkepin, dia nggak salah. Kalau nggak salah, demi Allah, dia meskipun dibunuh, surga. Di penjara, surga. Yang menjarakan, nanti Anda dipenjara oleh Allah di neraka. Kalau begitu, sabar. Gimana? Nah, jaga lisan kita. Jangan suka mencela orang. Tapi dia begitu, biarin nanti Allah yang memutuskan. Anda tetap berlaku baik. Doakan pemimpin kita, semoga diberi hidayah. Doakan pemimpin kita, semoga takut kepada Allah. Doakan pemimpin kita, semoga amanah. Kita mendoakan kita dapat pahala. Kita caci maki, Anda dapat dosa. Silakan pilih mana. Apakah dengan mencaci maki pemimpin, keadaan akan membaik? Apakah dengan mencaci maki mereka yang dolim kepada rakyat, kepada ulama, apakah menjadi kebaikan? Tidak, sama sekali. Silakan buktikan di sini. Boleh di negara kita demo, caci maki orang, mencaci maki pemerintah. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, yang ada makin ribut. Kenapa nggak kita doakan? Kenapa nggak kita ikhlas? Apapun yang Allah tetapkan, mari bersabar. Kuncinya sabar, implementasinya takwa. Wa in tasbiru wa tattaku fa inna dzalika min azmil umur. Itulah hal yang paling diutamakan. Maka bukti kesabaran itu dengan ketakwaan, dengan bukti pengamalan. Tanpa amal Anda nggak bisa dinilai sabar. Itulah dia Ibu. Jadi menghadapi situasi itu, sudahlah. Jangan kita ikut-ikutan, caci maki, hina, celak. Nggak usah. Kita sabar. Fokus diri kita. Ku anfusakum, dan ahli kita, keluarga kita, wa ahlikum naro, dari api neraka. Orang-orang yang dolim, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Kalau seperti itu, hati kita tenang, insya Allah.
Daripada kita banyak ngoreksi orang, banyak ngomong orang, banyak kita ikutin orang, koreksi, mending ayat ini dipakai. Surat 59 ayat 18. Resapi ayat ini, amalkan baik-baik. Bukan kita nggak peduli sama kiai, sama ulama, bukan. Tapi kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kemampuan. Kita cuma bisa dengan doa. Kalau Anda punya ilmu, nasihati. Nggak dipakai, doa. Ingat ayat ini, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap diri kalian masing-masing memperhatikan bekal apa yang sudah kamu miliki untuk yang akan datang. Bekal apa yang akan kamu bawa setelah kamu mati. Daripada sibuk ngomongin orang, ngelak pemimpin dan seterusnya, mendingan kita sibukkan dengan amal ibadah. Kita doakan mereka, semoga Allah berikan hidayah. Nikmat, hati tenang, gak gundah, gak akan marah-marah, gak akan kasar. Tenang, wong dosa mereka yang nanggung nanti dia kok, Allah yang akan menilai. Kalau kita mampu itu, itulah ikhlas menghadapi keadaan. Luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh Rasul dan para sahabat. Dihina, dicela, nggak pernah membalas hinaan celaan. Terus fokus pada diri sendiri. Imannya, hidayah dicari. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul memenangkan semuanya itu. Kalau kita umat Islam, fokus pada diri kita dulu. Iman kita, takwa kita, amal kita, fokus pada diri. Kuatkan hidayah kita. Nggak pengaruh tuh mau kayak apa kedoliman. Demi Allah nggak pengaruh. Maka Allah perintahkan. Surat 5, surat Al-Ma'idah. Coba perintahkan itu. Apa yang Allah perintahkan? Ayat 105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum. Hendaklah kamu jaga dirimu sendiri. Jadi jangan banyak mikir orang lain deh. Diri aja dulu. Kecuali Anda punya kemampuan, dakwah silakan. Alaikum anfusakum, jaga dirimu sendiri. Ini yang paling baik. Ibadah kita perbaiki, kesabaran kita, keikhlasan. Udah, orang lain terserah urusan mereka kok. Kecuali kita punya kemampuan dakwah, mari. La yadurrukum man dhalla idah tadaitu. Orang-orang yang sesat, yang zalim, tidak akan memberikan madorot, nggak merugikan kamu sedikit pun jika kamu telah mendapat petunjuk. Fokus cari petunjuk dengan kesabaran, keikhlasan, dengan rasa syukur. Seperti itulah. Lalu bagaimana mereka-mereka yang zalim? Nanti yang balas Allah kok. Ilallahi marji'ukum jami'a. Nanti Allah mengumpulkan kamu semua orang-orang yang di dunia zalim, nggak bakal bebas di hadapan Allah. Fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti diberitakan oleh Allah, semua yang kamu perbuat, kamu baik, balasannya baik. Orang yang jahat pasti dibalas jahat oleh Allah. Neraka tempat. Justru yang dipersekusi, para ulama yang ditangkap yang nggak salah, Allah tahu nggak salah, pasti surga tempatnya kok. Kita serahkan sedih. Enggak, mereka tenang dalam perjuangan, insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Bagaimana caranya meredam emosi supaya tidak terjadi kesalahan dalam keluarga? Ini pertanyaan dari Ibu Nuke. Memang sering terjadi gesekan antar keluarga itu karena apa? Karena kadang-kadang dengar omongan langsung dicelan. Dengan kata-kata dari orang lain langsung percaya. Enggak Ustadz, wong ini omongan langsung kok saya dengar dengan telinga. Cara meredamnya sabar. Gak ada kata lain. Gimana dong caranya bisa sabar? Anda tinggalkan orang yang sedang mencela Anda, menghina Anda dengan cara yang baik. Jangan didengar. Gak usah masukin ke sini. Susah Ustadz, tapi itu resep yang Allah berikan kepada kita. Kalau Anda melatih diri, pasti bisa. Gak mungkin ada kata-kata susah tuh gak ada. Kenapa susah? Karena Anda tidak berusaha. Mahasiswa, ada yang ngomong, susah banget itu mata kuliah yang belajar. Enggak, biasa-biasa aja tuh. Kenapa ada orang ngomong susah? Karena nggak berusaha. Contohnya, maaf, kita lihat di dunia. Kadang-kadang ada orang bisa berbuat sesuatu nggak masuk akal. Ada orang lewat jurang antara jurang dengan bentang 100 meter, jalan di atas link baja,
yang mungkin gedenya sejempol kaki. Nggak pakai apa-apa bisa jalan tuh. Silakan ibu jalan. Belum apa-apa gemeter mati udah jatuh. Kenapa kok ada orang bisa? Latihan. Jadi Bapak Ibu, kesabaran kita, keikhlasan kita, rasa syukur, itu dilatih tiap hari, tiap saat. Apalagi dalam berkeluarga. Jangan mudah terpengaruh. Gimana caranya? Kita dihina oleh keluarga, dicela keluarga, disalahkan keluarga. Jangan didengar, tinggalin. Jangan masuk ke hati. Kata Allah begitu. Surat 73, surat Al-Muzammil, ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Menghina kamu, mencela kamu, memfitnah kamu, menuduh kamu, mendolimi kamu. Kamu jangan balas. Sabar, sabar, sabar. Kalau kamu nggak kuat menghadapi itu, tinggalin. Jangan dihadepin. Contoh, maaf, maaf. Ibu lagi dimarahin suami, bla 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 bla. Kalau ibu terus dengerin, ibu lama-lama emosi, nggak kuat, bisa jadi membentak balasan. Gimana caranya? Maaf mas, marah-marah begitu nggak ada selesai masalah. Kalau masih marah, saya tinggalin aja deh mas, maaf ya mas. Dia minta maaf, tinggalin. Doain semoga suami reda marahnya. Itu lagi ada api disiram air, adem ibu. Ada api terus ngelawan, nah udah api ketemu api. Tetap Bapak Ibu, sabar itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka tadi, sabar tanpa batas. Karena pahala sabar tanpa batas. Jadi dalam berkeluarga, mari satu sama lain saling menasehati, saling mengingatkan. Tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ternyata kok keluarga ini udah dibaring sabar, dinasihati, tetap begitu. Yang penting jangan kita, biarlah orang lain. Kita doakan semampu kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Ibu Indah Slamet. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apa tolak ukur bila mana seseorang dikatakan sabar? Kalau Bapak Ibu tadi menyimak di awal, saya sebutkan surat 13 ayat 22, apa tolak ukur sabar di sana? Sholatnya benar, dijaga, benar, baik, bagus, dan nggak akan berbuat buruk di luar sholat. Lalu nggak pelit, gampang berbagi, lalu nggak suka membalas keburukan orang, tapi dia memaafkan. Itu tolak ukur sabar. Surat 13, ayat yang ke-22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalau itu kamu lakukan, itulah sabar. Itulah sabar. Berat, betul. Tapi apa tadi jaminannya Bapak Ibu? Dikumpulkan bersama keluarga di surga. Sabar hanya perjuangan di dunia. Nanti kalau sudah mati, sudah perjuangan sabar kita habis. Tinggal memetik hasil. Anda nggak sabar? Silahkan. Boleh jadi Anda sudah menderita di dunia karena nggak sabar, karena nggak ikhlas, ada sengsara nanti di akhirat. Ngapain kita sengsara double? Lebih baik nggak apa-apa lah, cuman menderita sementara kok. Rasulullah SAW 13 tahun menderita berat di Mekah. Hijrah ke Madinah, 7 tahun masih menderita berat. Peperangan hinaan terus. 20 tahun. Begitu tahun ke-8, Fatu Mekah dimenangkan. Saat itu Rasul menuai semua kesabarannya. Kemudian orang kafir masuk Islam berbondong-bondong. Maka Allah turunkan ayat, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah menurunkan pertolongan dan kemenangan. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang kafir semuanya berbondong-bondong masuk Islam dengan meraih kemenangan. Kemenangan Rasul setelah berjuang 20 tahun. 13 tahun di Mekah, beliau dihina, dicaci, dimaki, dikejar, hendak dibunuh, didolimi. Hijrah ke Mekah karena dari Mekah ke Madinah karena diusir. Masih 7 tahun dari tahun pertama hijrah sampai tahun ke-7. Terus Rasulullah peperangan, dihinakan, diboikot, dan seterusnya. Tapi begitu masuk ke tahun 8 Hijriah, Fatu Mekah, sejak saat itu, 8, 9, 10 Hijriah beliau wafat.
Beliau mengecap kenikmatan 2 tahun, setelah itu beliau wafat. Kita kadang-kadang nggak sabar, baru diuji 2 bulan, sabar ada batasnya nih. Ya itulah Anda, berarti Anda dibatasi oleh diri Anda sendiri. Sekali lagi, sabar tanpa batas. Bukti sabar adalah orang ibadahnya benar, dia jalankan perintah, dia tinggalkan larangan, dihina orang, dicela orang, nggak suka membalas. Enggak, memaafkan. Itulah surat 13 ayat 22. Itulah ciri orang yang sabarnya benar. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, masih ada waktu Ustadz ya? Oke. Silakan, boleh. Bagaimana bila asisten rumah tangga beragama non-muslim? Ibu, mempekerjakan non-muslim untuk kita halal dalam Islam. Dulu Rasulullah mempekerjakan orang Yahudi di Khaybar. Tanah Rasul digarap oleh orang Yahudi dengan modal orang Yahudi. Kemudian apa? Orang Yahudi harus setor separuh hasilnya untuk Rasul. Bekerja sama, berdagang, bermuamalah, bersosialisasi, halal. Kalau bisa, ketika asisten rumah tangga itu non-muslim, tidak dengan arogan, tidak dengan kasar. Gak usah banyak minta, gak usah. Tunjukkan sebagai muslim, saya itu baik. Gak usah didakwai macam-macam. Tahu nggak, kamu tuh harus Islam. Gak usah. Dakwah terbaik itu teladan, akhlak. Rasul nggak banyak ngomong. Rasul itu hanya ngomong sekedarnya, tapi tunjukkan akhlak. Akhlak dulu yang paling penting. Pantas Rasul mengatakan kan, bu'itsu li utammima makariman akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Jika ibu sebagai pemilik rumah, kemudian akhlaknya baik, tunjukkan senyumnya, akhlaknya, kasih gaji yang lebih, dikasih perhatian, ibu ibadah dengan baik saat ibadah, bukan mau pamer, tapi silahkan, sholat ibu jangan di kamar, sholat di ruang tamu. Asisten tahu sholat, ibu dikirim, ibu lembut. Demi Allah, dakwah seperti itu dengan teladan is the best. Dan itulah dakwah Rasul. Gak banyak kata-kata, tapi teladan. Kalau itu terjadi, maka banyak orang kafir, orang Yahudi, orang musyrik masuk Islam. Yang tadinya musuh, masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak. Pemaaf. Maka Allah katakan di surat 3, Ali Imran 159. Kenapa Rasul kok malah musuh jadi cinta kepada Rasul? Karena Rasul itu lemah lembut. Maka dikatakan di surat 3, 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Ya Muhammad, kamu itu bisa lemah lembut karena rahmat Allah. Kita harus cari rahmat Allah biar kita bisa lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Kalau kamu itu kasar, hatimu keras, kasar ucapanmu, pasti orang-orang nggak mau dekat kamu. Lari, pasti menyingkir. Maka ya Muhammad, jika ada orang menyakiti kamu, berbuat salah kepada kamu, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, doakan supaya Allah mengampuni mereka. Sejak turun ayat ini, Rasul nggak pernah dendam. Disakiti, dizolimi, dimaafkan, didoakan. Kecuali perintah perang di medan perang, baru tidak ada maaf. Akhlak Rasul. Mari, jadilah pemaaf. Khudilafah. Kalau kita jadi pemaaf, luar biasa. Boleh jadi asisten rumah tangga yang non-muslim tadi, ada salah, maafkan dengan senyum. Gak apa-apa, Mbak. Lain kali jangan begini ya, Mbak. Dengan senyum, saya yakin jika akhlak kita baik, terpincut itu dia. Kenapa? Apalagi bawahan kita itu gampang kita pengaruhi. Tapi kalau udah, jangan kamu Kristen tuh begini-begini, jadilah Islam. Banyak ngomong, nggak mencerminkan akhlak. Nggak bisa, saudaraku sekalian. Jadi akhlak dulu, bina dulu akhlak kita. Tunjukkan akhlak kita. Dakwah dengan teladan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dengan cara yang hak, dengan kesabaran. Silahkan Anda beri nasihat. Tapi nasihat terbaik adalah bukti amal Anda. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang mungkin tidak berhubungan, tapi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Dari Bu Ana. Bismillah, Ustadz kalau mengerjakan ibadah misalnya sholat duha, saat jam kerja misalnya jam 9.30, apakah halal? Karena jam bukan di jam istirahat. Sukron. Anda bekerja misal sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Masuk
jam 8, keluar jam 4 atau setengah 5. Berarti antara jam 8 sampai jam 12 jam kerja milik perusahaan. Antara jam 1 sampai dengan jam 4 atau setengah 5 milik perusahaan, bukan milik Anda. Anda wajib ikut aturan, Anda digaji. Tapi saya pengen sholat duha, Ustadz. Boleh. Caranya gimana? Cari waktu di mana bukan haknya kantor. Jam 8 Anda kerja, sholat duha. Jam setengah 7 bisa. Sekarang 6:15 insya Allah sudah masuk waktu duha. Bisa. Jalankan. Insya Allah nggak ada masalah. Apalagi maaf di Jawa Timur mungkin sekarang subuh sudah jam berapa? Jam 4 barangkali di sana ya Bu ya. Jam 4. Kalau gitu setengah jam 6 sudah waktu duha. 6 kurang seperempat sudah duha. Matahari sudah terang, beneran. Siasati. Anda datang ke kantor agak pagi. Sebelum mulai jam kantor Anda sholat duha. Tapi Ustadz, gimana kalau atasan membolehkan? Lain perkara. Minta izin. Pak, saya datang lebih awal, jam 8. Saya langsung kerja. Saya minta waktu 10 menit di waktu jam 9, jam setengah 9, jam setengah 10, jam 10. Saya minta 10 menit. Saya mau sholat duha 2 rakaat. Dengan tertib, dengan ikhlas. Nggak usah 4 rakaat, nggak usah 6. 2 rakaat cukup. 10 menit. Kok 10 menit Ustadz? Ya kan ada persiapan wudhu, ada ini, ada ini. Sholatnya 5 menit. Totalnya 10 menit. Atasan mengatakan, silahkan kamu lakukan. Kamu bagus, kamu hebat, teladan, kamu ibadahmu nggak ditinggalkan. Diperbolehkan, halal. Halal, tapi minta izin. Jangan curang. Atau ketika Anda, maaf, ini pegawai negeri. Kan ada aturan. Anda dapat gaji juga sama. Anda minta kepada atasan, Pak, boleh saya minta izin setiap hari saya luangkan waktu 10 menit, seperempat jam itu. Saya ganti sebelumnya saya lebih awal, atau nanti setelahnya saya, atau semua pekerjaan saya beres, saya minta izin. Silahkan, yang penting pekerjaannya beres. Halal. Halal, Ibu. Toh ketika kita nggak sholat duha juga ngobrol, mungkin ngobrol Anda lebih dari 1/4 jam. Lah mau maaf pegawai negeri kadang-kadang kalau nggak disidak lagi pada main catur, main gaplek, main ngobrol. Nah, ini kan ada yang seperti itu, khianat mereka. Jangan, nggak ada kerjaan Ustadz. Lain perkara kalau nggak ada pekerjaan. Dan itu diizinkan boleh. Demikian, intinya kita bekerja, berarti haknya perusahaan. Kita dapat gaji, jangan korupsi. Kalau Anda untuk sholat, niatnya baik, tujuannya baik, tapi Anda korupsi waktu, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak boleh, seorang muslim wajib amanah. Apalagi maaf, Anda mengikuti peraturan, bekerja, wajib hukumnya. Anda sholat duha, tetap sholat duha, sunnah hukumnya. Demikian, wallahu a'lam. Selanjutnya ya Ustadz. Ustadz izin bertanya, bacaan apa jika kita mendengar azan, urutannya selawat dulu atau bagaimana? Baik. Itu dari Bu Evi Urutan yang sesuai Megasari. dengan contoh Rasul adalah pertama, begitu mendengar adzan, ikuti bacaannya adzan, muadzin. Kecuali hayya ala shalah, hayya ala falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Begitu sudah selesai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung kita baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Innaka hamidum majid. Baru setelah itu kita berdoa meminta wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah sampai selesai. Baru setelah itu kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditutup dengan ikrar. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Apa jaminannya? Anda diampuni dosanya, Anda dijamin masuk surga melalui syafaat dari Rasul. Anda dapat sholawat dari Allah 10 kali, setiap sholawat 1 kali kepada Rasul. Jadi subhanallah, luar biasa mendengar adzan itu. Kalau kita ucapkan dengan tartil dan sesuai dengan aturan-aturan, insya Allah dapat pahala. Dijamin ampunan, diberikan oleh Allah syafaat melalui Rasulnya, bahkan Anda sholawat kepada Rasul 1 kali, Allah bersolawat kepada Anda 10 kali, dan yang paling utama adalah selain ampunan dari dosa, Anda masuk surga. Wallahu a'lam. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya, raise hand. Ini ada reaction, ada angkat tangan. Raise hand. Silakan.
Boleh bertanya Ustadz tentang sholat sunnah ya. Silakan, Jadi silakan Ibu. kalau misalnya masuk masjid itu kan disunahkan untuk tahiyatul masjid ya Ustadz ya. Nah Betul. itu kemudian kita misalnya sholat duha. Nah itu bagaimana? Sholat tahiyatul masjid dulu, terus sholat duha, atau bagaimana? Jika Ibu masuk masjid dan Iya, betul-betul masjid, iya, yang betul-betul masjid tempat sujud, tempat ibadah, yang dikhususkan untuk ibadah orang banyak. iya. Mau di kantor, mau di masjid, dimanapun, yang penting itu tempat sujud yang betul-betul dikhususkan. Maka kaifiatnya adalah ikuti sunnah Rasul. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum ada sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya tertibnya tahiyatul masjid dulu. Penghormatan masjid. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sholat tahiyatul masjid, setelah itu boleh diseringi dengan doa. Silakan Ibu minta apa. Baru setelah itu sholat duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, silakan. Kalau di masjid. Ya. Tapi andai kata Ibu di kantor ada musola, di lantai 2 musola misalkan. Bedakan, musola itu tempat sholat, tidak dikhususkan menjadi masjid. Maka kalau tempat sholat itu meskipun dipakai sholat oleh seluruh karyawan, dan itu hanya dipakai karyawan setempat, bukan orang awam, orang umum boleh masuk, maka itu bukan masjid. Musola dikhususkan. Kayak Ibu di rumah Ibu luas, tanahnya ada di belakang halaman 500 meter, 50 meter dibuat musola. Itu bukan masjid, musola. Kenapa? Karena tidak dipakai sholat orang banyak, hanya untuk keluarga Ibu. Bedanya, kalau masjid itu apa? Masjid itu bangunan umum, dibangun untuk sholat, mau kecil ukurannya, mau gede ukurannya, mau hanya dipakai sholat 5 waktu, mau dipakai Jumat, nggak dipakai Jumat. Sepanjang itu dipakai untuk ibadah, namanya masjid. Kalau maaf, di kita itu nama masjid dengan musola bedanya adalah kalau masjid gede dipakai Jumatan, kalau musola kecil nggak dipakai Jumatan. Itu keliru. Meskipun itu kecil nggak dipakai Jumatan, tapi kalau itu dibangun khusus sholat orang banyak, yang siapapun boleh sholat di sana, namanya masjid. Yang namanya musola adalah tempat sholat yang dibangun khusus, bukan untuk orang banyak. Di kantor, khusus karyawan, musola namanya. Di rumah, khusus keluarga, musola namanya. Kadang-kadang di lapangan jadi tempat sholat, musola namanya. Rasul kalau sholat id itu di masjid, bukan di musola, di luar, di lapangan. Kadang-kadang jalanan ditutup jadi musola, bukan masjid. Kenapa? Temporer, hanya dipakai sholat sementara. Maka jika ibu sholatnya di masjid tadi, tahiyatul masjid lebih dulu baru duha. Tapi kalau ibu di masjid di kantor, yang sesungguhnya cuma musola untuk sholatnya karyawan, yang nggak boleh orang lain ikut di sana, maka itu bukan masjid, itu musola. Ibu langsung sholat duha, tanpa perlu tahiyatul masjid. Demikian, wallahu a'lam. Untuk Bapak Ibu raise hand bisa. Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi Bu sebelum sampai jam 9:30. Kalau enggak Apa? ada saya tanya lagi ya Ustadz. Monggo, Bagaimana silakan. dengan urutan ini? Misalnya adzan ya. Kemudian ini kan setelah iqomah dimulai dengan sholat wajib. Nah ini kan kita disunahkan untuk apa ini rawatib ya, sunnah rawatib. Nah pada saat Ya. masuk masjid itu kan disunahkan untuk tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian disunahkan juga rawatib. Padahal waktunya sudah mulai sholat wajib. Bagaimana Ustadz? Makasih. Begini, prinsipnya begini. Apabila telah dikumandangkan iqamat di masjid, maka semua sholat sunnah gugur. Ibu nggak ada sholat tahiyatul masjid, ibu nggak ada sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Sudah dikumandangkan. Qad qamati sholat. Itu perintah untuk kita sholat wajib. Maka semua tinggalkan. Saya nggak qobliyah, nggak sholat tahiyatul masjid. Ya, karena sudah sholat wajib. Saya nggak qobliyah. Ya. Maka supaya Anda bisa qobliyah, bisa tahiyatul masjid, datanglah lebih awal ke masjid.
Atau minimal Anda tidak tahiyatul masjid karena ini ada qobliyah subuh lebih utama, sampai masjid lagi adzan, waktunya cuma 5 menit. Jedanya, kalau saya sholat tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah, cari yang lebih utama, qobliyah lebih utama. Yang penting Anda tidak langsung duduk, niatkan qobliyah, halal. Tapi kalau sudah terlambat, kemudian sudah qomat, nggak ada lagi sholat sunnah. Anda lihat waktu jedanya antara qomat dan antara adzan dan iqamat berapa menit? Ternyata 10 menit. Anda bisa qobliyah, Anda didahului tahiyatan masjid, lakukan. Ternyata cuma 5 menit untuk bisa 4 rakaat, 2 salam, nggak mungkin. Terlalu cepat Anda sholatnya. Mending pilih salah satu. Kalau itu salat qobliyah yang sifatnya rawatib muakkad, qobliyah duhur, qobliyah subuh, maka lebih baik pilih tahiyatul masjidnya Anda tinggalkan, qobliyah subuh dan duhur diutamakan. Tapi kalau qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, ini bukan rawatib yang muakkad, tetapi mustahab, yang Rasul membolehkan mengerjakan, dibiarkan, enggak juga tidak mengapa. Maka sebaiknya saat itu tahiyatul masjid, karena itu perintah. Gimana kalau asar? Asar 4 rakaat itu utama kalau mampu. Kalau nggak mampu, tahiyatul masjid. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Demikian Ibu. Wallahualam. Intinya, jika sudah dipandang uqamah, maka berhenti semuanya. Kecuali adzan. Kecuali rumah Ibu di sini, masjid di depannya, cuman beberapa rumah. Kedengaran suara iqamah di sana. Ustadz, udah iqamah di masjid. Iqamah di masjid itu untuk orang yang jamaah di masjid. Ibu di rumah nggak terikat dengan iqamatnya masjid. Meskipun sudah qomat, ibu di sini baru selesai wudhu, tetap ibu silahkan, bahkan bisa sholat syukur wudhu 2 rakaat, setelah itu qobliyah, setelah itu doa dulu, baru ibu naik qomat sendiri, karena sholat wajib itu disunahkan qomat, meskipun kita sholatnya di rumah, maka saat itu ibu qomat, sholat wajib. Setelah itu ibu zikir, ibu doa, ibu ba'diyah. Maka kalau tertib biasa dilakukan seperti itu, itulah kesabaran. Itulah keikhlasan. Itulah rasa syukur. Terus menjaga ibadah sesuai aturan. Bukankah tadi sudah kita bahas, sabar itu menjalankan hukum Allah, maka aturan ibadah itu ada hukumnya, ada tata caranya, ada ketetapannya. Ikuti, berarti Anda sabar. Demikian. Ini Wallahu a'lam. ada satu lagi Satu nih, Bu pertanyaan lagi, Ibu. Trisnawati. Boleh, silakan. Silakan. Sholat Monggo Bu itu Trisnawati. harus ada iqamat kalau wajib. Assalamualaikum Kalau ada Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Ya, mau iya, tanya. Sebenarnya saya udah WA Pak Ustadz, tapi mungkin belum dibaca 2 hari yang Kalau lalu. lagi kajian, Oh, 2 saya hari. biasanya, Qadarullah, Ibu saya dari kemarin kajiannya Oh, agak padat. padat. Iya. Ini dari hari ini, tadi dari pagi saya hari ini sudah Di kelima kajian Diana, baca Isa ini. Jadi saya baca. kalau lagi sibuk nggak buka-buka WA, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Tadi juga nanya di Iana, tapi pertanyaannya mungkin banyak nggak terbaca. Silakan Ibu bertanya apa. Ini mungkin agak menyimpang dari yang kita dengar barusan tentang ikhlas. Kebetulan anak saya bekerja di sebuah BUMN. Terus kemudian ikut MT yang peraturannya 2 tahun bekerja baru boleh pindah ke tempat lain. Ternyata belum sampai 2 tahun dia tidak cocok dan mengundurkan diri dari situ. Tapi kena penalti. Penalti bulan pertama itu harus dibayar 30 juta. 3 bulan kemudian 135 juta. Ini kebetulan udah 6 bulan, jadi kenanya 170 juta gitu kan. Saya pernah mendengarkan Pak Ustadz mengatakan tentang riba. Jadi ada suatu ganjalan di dalam diri, apakah itu termasuk riba yang harus saya bayarkan? Sebentar gitu. Ibu, anak Ibu bisa masuk BUMN dengan cara apa? Oh, tes Pak. Tes, oke. Tesnya normal? Normal, jadi tapi di dalam nggak betah, nggak cocok Lalu aja. saat itu ada dari BUMN ada sesuatu yang diberikan dengan usaha tes itu? Nggak ada. Jadi Nggak ada. sekarang kan manajemen trainee itu kan begitu, kalau kita Oke, 2 tahun Ibu. Baik, cukup. denda gitu. Lalu di situ ada perjanjian apabila rise rise setelah sekian-sekian dengan denda sekian-sekian Ada. ditandatangani?
ditandatangani dari awal. Jadi kamu Karena tidak ditandatangani dari awal berarti telah menyetujui riba. jadi Sebetulnya berdosa. Nggak boleh BUMN seperti itu. Apa hubungannya dengan Anda keluar kemudian itu? Kecuali apa? Sanksi administratifnya bukan denda duit. Jangan itu, sanksi administrasinya. Tidak dapat gaji. Halal. Tapi kalau denda untuk apa? Itulah cara-cara orang Yahudi, orang kafir. Diterapkan di negara kita begitu. Apa tujuannya? Biar orang terikat. iya betul. Nggak cuma BUMN, Ibu. Semuanya. Nggak boleh. Maka bagaimana? Keluar. Nggak harus bayar, nggak usah. Tapi punya resiko. Nama anak ibu pasti cacat. Bukan itu aja, karena merasa dianggapnya berutang. Jadi anak saya tuh takutnya karena dianggapnya berutang. Jadi Utang sih enggak, Ibu. Nggak ada utang. Kok utang? Wong duit dari mana dia mengambil duit saya? Wong saya nggak mau kerja. Kenapa? Sebulan sekian. Makin diri, makin sekian, makin sekian, makin tinggi. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Aturan dari mana? Aturan manusia 1000 syarat, tapi nggak sesuai hukum Allah, batil. Kerja itu tidak ada paksaan. Cuman memang secara etika, muslim itu punya syarat. Contoh, andai kata tidak ada syarat nilai materi. Anda kerja di BNN, saya terima syaratnya. Anda setelah kerja nggak boleh keluar, kecuali setelah 2 tahun. Setuju? Setuju. Maka wajib ikut syarat 2 tahun. Tapi ketika Anda keluar, berarti Anda telah mengkhianati, Anda dosa. Tapi tanpa ada jaminan, tanpa ada bayaran, paling kondisinya adalah Anda nama jelek, Anda akan disebar. Orang ini nggak sesuai dengan perjanjian. Berarti dia berdosa nggak memenuhi janji. Hutang janji, bukan hutang duit. Nggak dibayar, nggak ada hutang duit sekian ratus juta. 100 juta sekian, nggak ada. Tapi itu tadi, kondite anak ibu, dia telah berdusta dalam janji, ingkar janji. Dosa diingkar janjinya, hutang janji. Anda wajib kafaroh. Tetapi urusan harta, nggak ada kewajiban. Tapi saya yakin anak ibu pasti akan dapat sanksi. Sanksinya apa? Namanya dicemarkan. Hati-hati orang ini. Nanti disebar kemana-mana. Nggak bakal bisa ke perusahaan BUMN yang lain. Pasti namanya. Itu salah satu resiko. Jadi itulah. Makanya berhati-hatilah kita. Jangan tergiur dengan suatu pekerjaan kalau dengan perjanjian. Kalau dari awal ada perjanjian begini, saya nggak mau perjanjian begini. Ini riba, nggak boleh dalam Islam berjanji begini. Tapi kalau Anda sudah ini, lah saya kan lewat tes. Nggak ada masalah lewat tes, kecuali dengan cara-cara curang. Saya tes kok, saya diterima kok. Kenapa ada perjanjian begini? Saya nggak mau. Tapi kalau ada perjanjian, bahwasanya saya nggak boleh, kemudian saya tidak harus bayar kalau keluar, cuma dengan sanksi administratif yang lain, maka saya siap. Harusnya begitu, Ibu. Tapi ini sudah terlanjur, sudah anak ibu keluar tanpa bayar, nggak ada hutang. Itu riba, jangan dipenuhi. Tapi punya resiko nama baik dan seterusnya. Wallahualam, demikian Bapak Ibu sekalian, sudah bayar. jam. Ya. Kafaratnya harus dibayar. Kafarahnya ya, karena dia telah mengingkari janji. Apa itu kafarahnya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin? Silakan, pilih yang mana. Atau memerdekakan budak, nggak ada budak. Jadi kafarah janji atau sumpah ada di surat 5 ayat yang ke-89. Nanti silakan Ibu lihat di sana. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ini masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Saya merasa cukup Ibu, Afwan, waktunya sudah cukup dalam. Saya besok pagi subuh saya harus keluar untuk kajian lagi. Jadi mohon maaf untuk sebagaimana sudah kita sepakati, waktunya adalah 1,5 jam. Maaf Ibu. Saya mohon maaf kepada para Terima kasih. Kami mohon untuk menutup dengan doa sekalian, Ustaz. Baik, sama-sama kita mohon kepada Allah. Insya Allah semoga semua jamaah senantiasa dilindungi oleh Allah dengan rahmat dan barokahnya, dinaungi dengan hidayahnya. Semoga diberi kekuatan tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Semoga kita dimudahkan dalam ibadah. Diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, semata-mata mengharap ridha Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya mohon pamit. Bapak Ibu Pak yang sekalian, Ustadz. barakallahu fikum, Terima kasih jazakumullahu Pak khairan. Ustadz. Mohon Sama-sama maaf Ibu. Pak Terima Baik, kasih. saya mohon pamit ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Assalamualaikum jemaah warahmatullahi semua yang telah wabarakatuh. ikut dalam kajian bareng ini. Ini pakai foto bareng di open kamera, bagaimana? Ya. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Pakai foto bareng open kamera. Taruh situ. Aja. Mungkin cuma 56.000. Bu Widowati barangkali. Saya Mbak, ada rekamannya nggak Mbak? Oh iya, ini saya rekam ini. Nanti gimana caranya ya supaya bisa dapat nyun sewu? Ya nanti saya menghubungi Bu Nuka ya. Nanti Mungkin WA ini aja ke Bu Eni dulu yang sesuai dengan share yang linknya itu dulu. Nanti kita koordinasi. ini WA ke kalau Bu Eni. Bu Nuka ini kalau ada rekaman ini bisa dikirim lewat WA. Iya. Maksudnya koordinasi lewat Bu Eni dulu yang sesuai dengan link itu kan ada. Kita nanti akan mendata dulu semua. Dan Ya, HP-nya nomor WA-nya kan mungkin nomor WA saya nggak tahu. Ya. Tahunya yang nge-share mungkin. Ya, Bu Eni. Jadi Saya Bu, karena saya kan juga terimanya kan katut nih dari grup-grup lain. Iya. Tahu gimana caranya ya? Ini gini aja, saya share nomor WA ya. Monggo. Berapa? 0. 08. Iya, sudah di chat room. Ini banyak yang nggak open kamera ini gimana? Ya bisa. Ya, ada aja yang ada ini. Shoot. Yang ada kan? Yang ada ya. Ya, yang ada aja. Nggak ada nomornya. Sebutin aja boleh. Oh, sebentar. Ya udah, itu sudah saya chat sebetulnya. 0822 Oke. 456 Oke. 55 Oke. 349. 349. Saya 0822 456 55 349. Ya, Saya dengan betul. siapa? Bu Emi. Emi ya, Emi aja. Emi Ismiati. Emi Ismiati. G. Gimana terus, Assalamualaikum. Salam sami-sami. Ini masih halaman 1 kalau ini apa ini? Fotonya masih halaman 1. Halaman maklum. Ini banyak yang nggak open kamera ini. Iya. Khair, Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Adanya aja ya. Iya Bu, adanya aja Bu. Yang nggak ada ya apa aja dah. Ini juga Ada aja nggak bisa saja. cepet ini. Masih halaman 2 ini. Aduh. Halaman
halaman 3. Halaman 3 nggak ada, berarti sudah. Ini cuma halaman 2 aja. Matur nuwun, Iya, nanti saya sudah. share nggih. Iya, terima terima kasih, kasih. Bu. Wal hidayah. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu warahmatullahi khair. Salam, sehat-sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Saya akhiri nggih. Nggih. Nggih, nggih.